Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Fitrianti SPDI, merupakan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Alauddin Makassar angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja saya di kelas 4 pada materi menyambut usia balik di UPT SPF SD Negeri Rajawali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya, berikut saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, silakan ketua kelas menyiapkan dulu kelasnya. Bersedia satu. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, baik anak-anak, untuk menguatkan profil Pancasila kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dengan judul Indonesia Raya. Ibu minta kalian berdiri. Ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Iya. Bagaimana anakku? Sudah siap belajar? Siap. Iya. Sudah sarapan? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya, adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa? Adrian. Ada yang tahu kenapa Alfian tidak hadir? Sakit. Oh iya, sakit. Nanti pulang dibesuk ya? Iya. Oke. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Iya, baik anak-anakku. Kita akan masuk ke materi. Ibu mau tanya, minggu lalu apa yang kita pelajari? Saya, Bu. Ya, Asmaul apa, Husna, Rehan? Bu. Pelajaran Asmaul Husna. Husna. Ibu sedikit mengingatkan dulu, Asmaul Husna itu ada berapa jumlah keseluruhannya? 99. Iya, bagus. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik atau yang buruk? Yang baik. Iya, yang baik. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di bab keempat dengan judul menyambut usia balik. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di gambar ini di papan. Apa ini? Balita. Ada perubahan fisik Manusia. Ya. Ini apa? Gambar apa? Bayi. Bayi. Dari bayi menjadi? Dini.
Anak-anak. Dari anak-anak menjadi? Ya. Remaja. Dari remaja menjadi? Dewasa. Dari dewasa menjadi? Bapak. Dewasa. Setelah menjadi dewasa kita akan menjadi? Kakek atau nenek atau dari tua. Ya. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu balik? Silakan, Nak. Usia balik adalah usia anak-anak menuju dewasa. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Usia balik adalah dari seorang anak kecil menjadi dewasa. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan membagikan soal pertanyaan. Di dalam sini Ibu akan bagi, ini namanya stick note, ada 4 warna, ya. Silakan ditulis umur kalian. Kemudian 1 ciri perubahan yang ada di dalam tubuhmu. Ya, silakan dinaikkan pulpen dan alat tulisnya. Ibu akan bagi. Ya, dinaikkan. Ya, kalau sudah silakan ditempel di kertas sesuai warnanya. Ya. Sesuaikan warna ya, merah dengan merah, kuning dengan kuning. Dan kalau sudah menempel silakan duduk. Ya. Ada lagi 1 orang? Ada, Bu. Oke, Ibu akan melihat warna biru. Apa ini? Amaya Tasya, umur 11 tahun. Perubahan yang ada dalam tubuhnya pendek ke tinggi. Oh, bagus, sudah berkembang dia dari pendek. Kemudian warna Ainun Atika, umur 11 tahun. Perubahan yang ada dalam tubuhnya sama, dari pendek menjadi tinggi. Coba dulu dilihat. Oh ya, sudah tinggi. Dari Fatir, warna merah jambu, umur 11 tahun. Perubahan berotot, sudah badannya kekar, sudah bisa mengangkat barang berat. Yang kuning, ini siapa ini? Umar. Ada perubahan ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Perhatian. Ya, silakan diperhatikan di papan tulis, Nak. Ya, bisa siap belajar ya. Ya. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, arti balik. Kedua, tanda-tanda balik. Yang ketiga apa? Mandi wajib. Yang keempat, Tanda-tanda larangan bagi orang yang berhadas. iya. 1 kali ice breaking. 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Tujuan yang akan kita capai hari ini adalah menjelaskan pengertian balik. Kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik. Yang keempat, menyebutkan tata cara mandi wajib dan larangan bagi orang yang berhadas besar. Ibu mau tanya pertanyaan pemantiknya, ya. Ciri-ciri kalau perempuan dewasa itu apa? Adanya? Haid, nifas atau haid. Kalau laki-laki kira-kira ada perubahan apa? Mimpi basah. Iya, betul. Nah, tahukah kalian apa itu usia balik? Usia balik atau disebut balik adalah usia di mana seseorang dianggap telah mencapai kematangan fisik dan mental serta bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya menurut hukum Islam. Usia balik ditandai oleh tanda-tanda fisik pubertas seperti yang disebutkan tadi Ainun, adanya haid bagi perempuan atau mimpi basah pada laki-laki yang disebutkan oleh Al-Jazeera. Ya, betul sekali. Nah, siap belajar, Nak? Ya. Pembahasan yang pertama adalah pengertian usia balik. Balik secara bahasa berarti sampai atau dewasa. Ya, dari anak bayi, balita, anak-anak, maka masuk ke dewasa. Secara istilah, balik adalah suatu kondisi
di mana seseorang telah mencapai usia yang membuatnya dianggap sudah dewasa. Adapun menurut syariat Islam, ketika seseorang telah balik, maka ia berkewajiban menjalankan seluruh perintah agama dan meninggalkan larangannya. Maka kita sudah wajib menjalankan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Satu, beribadah, contohnya sholat 5 waktu disebut sholat fardu. Apa lagi? Bersedekah, ya. Berpuasa. Bersikit, berpuasa. Apalagi nak? Mengaji. Kalau larangannya apa? Berzina, mencuri, bicara kotor, Fitnah. bicara yang tidak bagus, ya. Gibah. Nah, pembahasan yang kedua adalah macam-macam tanda balik. Ada 2 ya nak ya. Bagi perempuan adanya haid yang sebut tadi, minimal usia 9 tahun. Di sini pasti sudah tidak ada. Tadi Ibu tanya umurnya, tidak ada umur di bawah 10 tahun. Tidak ada umurnya 9 tahun ya. Nah, kalau laki-laki mimpi basah atau bahasa Arabnya ihtilam. Kapan dimulai umurnya? 9 tahun. Ibu sudah umurku 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, tapi tidak ada ini dua-duanya. Nah, itu kalau sudah umur di atas 9 tahun itu sudah dikatakan pubertas, ya, walaupun tidak ada di alam yang kedua ini, ya, berdasarkan umur. Nah, pembahasan yang ketiga, tanda-tanda balik secara biologis. Tanda-tanda balik secara biologis dapat dilihat dari perubahan fisik badan tubuh yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita bahas dulu ya laki-laki ya, tanda-tanda pada laki-laki. Tadi disebut mimpi basah, bukan kencing nak, tidak kencing di tempat tidur. Kita mimpi tapi ada rasa-rasa keluar ya sedikit di badan, ya itu namanya basah. Kemudian tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan, ketiak, ada juga itu kumisnya. Nah, coba perhatikan bapak itu pasti ada kumisnya toh? Yeah. Tiap bulan itu atau setiap minggu na cukur ki kumisnya. Yeah. Ada juga jenggot na cambangnya di sini. Iya toh? Kamu ada enggak? Coba boleh? Belum ada. Ada cambangnya di sini. Itu bukan jenggot. Ya, tumbuh sini. Itu secara alamiah itu akan tumbuh dengan sendirinya, ya. Ya. Kemudian di KTA juga sudah ada enggak? Sudah ada apa? Ada yang muncul. Lebat-lebat kayak rambut. Ya masih botak. Iya, alhamdulillah belum. Kemudian perubahan suara menjadi lebih berat. Nah, kalau bapak-bapak itu laki-laki dewasa itu ada jakun namanya tuh, lari turun naik di lehernya. Ya. Iya. Tapi bukan hanya laki-laki yang alami di sini ya, nah. Itu sudah mengalami perubahan suaranya yang ngebas. Kita perhatikan yang laki-laki dewasa itu pasti berat sekali suaranya. Ya, coba kita bandingkan suara dengan suaranya bapak di rumah, lebih berat suaranya daripada ngebas namanya. Kemudian mulai alami ereksi. Habis itu kalau sudah namanya pubertas. Jadi alami. Paham ya? Lanjut tanda-tanda balik pada perempuan. Perempuan akan mengalami namanya menstruasi pertama kali. Ya, darah kotor, darah penyakit, ya. Biasanya itu ditandai dengan kram sekali perut, ya. Kemudian sensitif, ya. Iya, biar disentuh marah-marah, padahal itu kita tidak apa-apa Iji. Nah, rasa sakit sekali badannya, ya. Makanya banyak minum air putih. Yang kedua, tumbuhnya rambut halus sama seperti laki-laki. Hanya saja tidak punya kumis dengan jenggot. Dia punya bulu ketek yang tumbuh, bagian rambut-rambut di bawah muncul, tumbuh ya. Kemudian perubahan bentuk tubuh. Perubahan bentuk tubuhnya, dadanya sudah mengembang, ya, pinggulnya juga mengembang, ya. Jadi harus memakai baju yang longgar. Oke, perhatian, perhatian.
di papan tulis. Tanda yang kedua adalah tanda balik menurut fikih. Menurut fikih, baik perempuan dan laki-laki sudah mencapai umur 15 tahun. Meskipun mereka belum mengalami tanda-tanda yang sebut tadi. Ada yang belum haid. Belum ada tuh yang 11 tahun belum dapat haid. Ada? Ada. Yang 12 tahun belum dapat. Ada? Iya, ada itu nak. Itu tergantung dari hormon sama gen dari orang tua. Ya. Tapi kalau secara umur dia sudah masuk dikatakan balik. Laki-laki sama, umurnya sudah 15 tahun. Walaupun sudah belum mengalami mimpi basah, tapi kalau umur sudah 15 tahun, maka sudah dikatakan dewasa. Ada yang mau bertanya? Paham? Iya, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kewajiban mandi wajib bagi yang berhadas besar. Mandi wajib adalah kewajiban muslim dan muslimah yang sedang berhadas besar agar kembali suci dari hadas besar, baik setelah haid, nifas, berhubungan atau sebab lainnya. Adapun niatnya, ada yang tahu apa niat mandi wajib? Nawaitul ghusla li raf'il alasi akbari fardhu lillahi ta'ala. Oke, Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari fardan lillahi ta'ala. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari fardan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. ya. Ibu mau minta Rehan dulu baca apa artinya. Ya, tolong Rehan. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ya, Ibu minta Fatir coba baca ayatnya. Nawaitul ghusla li raf'il adasi akbari fardu lillahi ta'ala. Iya, itulah tadi yang harus kita hafal ya. Harus dihafal ini karena sudah masuk usia dewasa. Pembahasan berikutnya, tata cara mandi wajib. Ketika kita dapat hadas besar, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Mandi wajib berbeda dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa tinggal siram, masuk kamar mandi saja, siram-siram. Ya, pakai sabun selesai, siram lagi pakai handuk. Nah, kalau mandi wajib, pertama yang dilakukan adalah apa? Berniat. Yang diucapkan tadi adalah fatir, ya. Kalau tidak bisa dihafal ayatnya, nak, maka dihafal artinya, ya. Yang kedua, membasuh dan membersihkan telapak tangan sebanyak dari ini ya. Manakah itu telapak tangan, nak? Ini ya, seperti kita layaknya berwudu. Dibersihkan ya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah mencuci tangan, kita mencuci kemaluan menggunakan tangan kiri. Pakai apa? Pakai air. Ya, air kotor, air bersih? Air yang bersih. Ya, disiram ya. Kemudian lanjut berwudulah selayaknya kita mau mengerjakan sholat fardu. Dari niat berwudu sampai kaki sebanyak 3 kali. Yang kemudian membasuh rambut, sela-sela pangkal rambut. Siapa bisa berdiri dulu yang tidak pakai? Sini dulu, Mak. Malik, coba sini dulu. Caranya gini. Nah, caranya membersihkan itu kita ini pakai jari sendiri, dibasah aja begini, nah, dikasih masuk. Ya, gak siram kepala langsung dengan air. Ambil air, basuh-basuh seperti ini. Ya, cukup basah-basah. Oke, terima kasih Malik. Tepuk tangan dulu buat Malik. Ya. Setelah membasuh sela-sela
sebelah pangkal kepala, barulah kita mandi selayaknya mandi. Tetapi dimulai dari sebelah ambil air, disiram sebelah kanan 3 kali. Ambil lagi air, disiram sebelah kiri 3 kali. Kalau sudah 3 kali, barulah kita mandi seperti biasa. Pakai sampo, pakai sabun, gosok gigi, disabun, digosok, baru mandi pakai disiram. Sampo, disiram, sudah. Nah, kalau sudah, barulah kita membasuh kaki, cuci kaki, seperti berwudu. Ya, sampai mata kaki. Nah, sudah ini pakai handuk keluar kamar mandi, selesai mengucapkan alhamdulillah. Ya, baik anak-anak. Nah, adapun larangan bagi orang yang sedang berhadas. Orang yang berhadas ada yang tidak boleh dilakukan, ada yang tidak boleh bekerja. Yang pertama adalah orang lagi berhadas, haid, nifas, itu tidak boleh sholat. Kemudian tidak boleh sujud tilawah, sujud syukur tidak boleh juga. Kemudian tidak boleh sujud syukur. Apapun itu dalam sholat, gerakan sholat kita tidak boleh lakukan ketika kita sedang berhadas besar. Yang kemudian orang yang naik umroh tanah suci tidak boleh pergi tawaf. Ibu adakah di tanah suci apa ku bikin? Tinggal saja di hotel dulu. Nanti kalau bersih baru boleh pergi tawaf. Ya. Kemudian tidak boleh Baca dan tidak boleh membaca, tidak boleh menyentuh, tidak boleh dibawa Al-Quran. Kenapa? Al-Quran adalah kitab suci umat. Ya, kalau suci apa? Kalau suci artinya bersih, ya bersih. Maka dilarang orang yang sedang haid, perempuan, laki-laki yang sedang berihtilam tidak boleh mengaji, tidak boleh dibawa. Ibu mau kaliaki, cukup dengar. Ya, didengar saja orang yang mengaji seperti ini. Ya sudah mau azan. Ya. Nah, yang kemudian yang terakhir, larangan yang tidak boleh adalah berdiam di masjid. Jangan masuk masjid. Bu, di mana jipada saya berdiri, Bu? Pagar masjid. Apa dibikin, Bu? Mau kau duduk, mau kau berdiri, mau kau beli es tonton, main HP. Tapi tidak boleh ada di dalam masjid. Kenapa? Betul, Ainun. Masjid tempat suci, ya. Tidak boleh kita mendatangi tempat yang suci apabila kita sedang berhadas besar. Ya, paham anak-anak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Artinya paham ya? Nah, adapun kewajiban setelah usia balik, apa yang harus kita lakukan kalau sudah dewasa? Apa yang pertama? Apa ini sholat fardu? Sholat 5 waktu. Wajib atau tidak? Wajib. Ada yang dilupa. Kalau laki-laki itu sudah namanya akikah, ya. Sudah di hakikah, khitan. Ya, ada ya. Kalau laki-laki biasanya itu adik akikah. Perempuan juga ada namanya di pertama di hakikah juga, ya. Nah, itu kalau tidak boleh lagi, nah tidak sholat ki. Yang kedua untuk apa? Siapa ini? Ibu mau tanya, apa aurat untuk perempuan? Sebut. Kecuali muka dan tangan. Auratnya perempuan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan tangan. Maka wajib pakai jilbab. Tidak boleh kelihatan rambut. Bajunya jangan ketat. Tidak boleh menunjukkan lekuk tubuh, longgar-longgar. Ya, kalau perlu pakai kaos kaki.
Nah, kalau lah panjang-panjang jadi kasih turun-turun. Nah, untuk laki-laki ibu tanya, apa auratnya laki-laki? Mulai dari mana? Dari dada. Di bawah perut, pinggang sampai ke lutut. Kalau ini ya bu, nggak apa-apa jika tidak ada yang membengkak. Ya, jadi boleh dia nggak pakai baju. Tapi yang ini jangan, pantat nggak boleh. Ya mulai dari pinggang ya nak ya, pinggang mana lututmu? Bisa nggak tunjukkan ibu? Laki-laki siapa yang bisa berdiri tunjukkan ibu? Ya. Mulai pinggangnya abit. Ini ya uratnya abit sampai di lutut. Ya. Maka diwajibkan memakai celana panjang. Oke, ini yang ditutup. Ya. Iya, yang kelihatan ininya. Gak boleh ya? Ada yang bertanya nak? Oke, yang ketiga adalah kalau sudah masuk bulan Ramadan, tidak ada lagi yang tidak boleh puasa wajib. Berapa bulan, berapa lama kita puasa? 1 bulan. Jangan kau sembunyi-sembunyi buka puasa. Apa itu? Apa itu? Buka cok-cok. Puasa kau nak? Puasa kak. Tapi tadi minum sebentar sekali. Selain puasa wajib, ada pun yang namanya puasa sunnah, puasa Senin kah? Tidak boleh tidak berpuasa. Yang keempat adalah mencari atau menuntut, harus belajar, ya, sampai perguruan tinggi, ya. Wajib kita menuntut ilmu, gunanya untuk mencerdaskan diri kita. Yang kelima adalah melaksanakan, ibu sudah sebut tadi, wajib sholat Jumat. Jadi siap-siap ya sholat Jumat. Perempuan apa dibikin bu? Bersedekah. Ada uang jajan simpan, ada uang laki-laki juga sedekah. Sedekah yang Iya. orang tidak mampu. Bagi, kau kasih biar 500 biar 1000. Ya? Iya, baik. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke tugas LKPD, tugas diskusi. Ya, ibu minta kalian bagi kelompoknya terdiri dari 4 kelompok. Jadi kelompok barisan sini 2 kelompok. Barisan meja yang kedua ini berapa ini? 4 ya? Iya. Di sini ibu sudah siapkan lembar jawaban kalian. Ya, diskusikanlah. Bisa dilihat nak? Bisa. Ya. Buatlah paparan tentang tanda-tanda balik dan dari ilmu fikih dan ilmu biologis yang ibu sudah paparkan tadi ya. Kemudian setiap kelompok mengidentifikasi tanda-tanda balik yang ibu sebutkan tadi berdasarkan ilmu fikih dan ilmu biologis. Kemudian tulis dalam sini, tempel ya, tanda jawaban kalian di lembar jawaban yang ibu sudah siapkan di kertas karton. Setelah itu ibu minta akan setiap 2 orang mewakili kelompok presentasi ke depan ya, dibacakan tugasnya. Bisa nak? Bisa ya? Iya, kita bagi ya. Ini laki-laki ilmu fikih dan ilmu biologi ya. Ya. Silakan dikerja nak. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Kerja sama nak, kerja sama. Iya. Nah, ini nih yang di atas. Iya, ini enggak usah, dia ditempel begini. Nah, usahakan jangan terlalu besar ya. Iya, ya. Biar kita juga. Ya, ya. Rapi ya, yang rapi. Ya, waktu sudah lewat 3 menit. Ya. Iya. Ya. Yang penting saja. Nomor berapa? Nomor berapa? Ya, betul. Yang penting
sama, boleh beda. Itu namanya tugas kelompok, berbeda. Ya, bagus. 1, 2. Rapikan kalau sudah ya, sampahnya lipat-lipat. Iya, bagus. Oke, 4 memang 4 sih. Oke, bagus. Oke, ada yang sudah? Oke, tepuk tangan yang sudah. Ya, yang lain silakan dirapikan sampah sanunya. Rapikan kalau sudah dirapikan. Ya, silakan menunjuk temannya yang mau presentasi, nanti Ibu panggil. Iya. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi waktunya mau habis. Kalau sudah, perhatian. Ya, kalau sudah silakan duduk rapi di tempat duduknya kembali. Dirapikan mejanya. Dirapikan peralatannya. Silakan didiskusi siapa yang mau presentasi. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4 terakhir? Siap. Oke, baik. Iya. Oke. Untuk kelompok, Ibu akan langsung menilai ya. Silakan. Sudah siap? Jadi kelompok 1 dulu. Memperkenalkan namanya, menyebutkan nama kelompoknya, dan menyebutkan apa tugasnya. Lalu dilanjut dengan kelompok 2, menyebutkan namanya, ya, dari kelompok berapa, dan apa judul tugasnya. Begitu seterusnya sampai kelas 3, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan kita beri aplaus dulu kelompok 1. Perhatian. Oke, beri tepuk tangan dulu. Persiap kelas kelompok 1. Iya, silakan kelompok 1. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalita Sutairas. Tanda balik perempuan menurut ilmu fikih. 1. Menstruasi haid terjadi antara usia 9 hingga 15 tahun, menunjukkan bahwa tubuh perempuan sudah siap untuk fungsi reproduksi. 2. Usia 15 tahun. Jika seorang perempuan belum mengalami haid, ia tetap dianggap balik ketika mencapai usia 15 tahun. 3. Tumbuhan rambut di area tertentu. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. 4. Keluarnya cairan mani, mimpi basah. Mengalami keluarnya mani baik saat mimpi basah atau di luar mimpi. 5. Perubahan fisik lainnya seperti perkembangan payudara. Anak, silakan diperhatikan dulu nak ya, jangan cerita di bawah. Suara yang menjadi lebih lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Hasil presentasi dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 sudah siap? Sudah. Silakan. Silakan. Siapa mau baca? Ya, ya ketahukan. Mic-nya. Atau siap ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan tanda-tanda balik perempuan bagi ilmu biologi. Ya. 1. Haid. 2. Membesarnya pinggul dan payudara. 3. Tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. 4. Kulit perempuan lenih harus dibanding laki-laki. 5. Suaranya menjadi lebih merdu. 6. Pertumbuhan badan bertambah cepat besar. 7. Gerak menjadi
lebih aktif. 8. Nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Makasih. Coba dilihat dulu hasilnya presentasinya nak. Luar biasa cantiknya. Ada love-love-nya ya, sangat berkreatif. Ya. Oke, ya beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Silakan. Anunya ya. Kelompok 3, silakan. Ya. Kelompok 3 silakan dibaca. Nah, di sini ya. Ada. Awas kupamu kok. Begini. Tidak ketawa. Ya, ya. Ya, silakan disebut namanya. Oke. Langsung saja, Nak. Ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Abid. Abid. Perhatikan, Nak. Satu keluarnya mani. Apa? Ejakulasi. Sana baca. Yang jelas dong cara bacanya. Ekornya mani baik saat mimpi, bahasa hitam atau di luar mimpi menunjukkan bahwa fungsi reproduksi sudah aktif. 2. Usia 15 tahun, batas usia paling saat mencapai maksimal 15 tahun. 3. Tumbuhan rambut di area kemaluan dan ketek. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. 4. Perubahan suara dan pitch suara laki-laki yang mulai berubah menjadi lebih berat. Diperhatikan, Nak, diperhatikan. Seperti berkembangan otot atau tinggi badan yang meningkat. Ya, coba dilihat dulu hasil tugasnya. Coba bagaimana? Bagus. Ya, walaupun malu-malu ya dibaca ya, kita tetap beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Baik, terakhir kelompok 4. Kelompok 4. Sudah siap, Nak? Kelompok 4. Ya, lanjut. Silakan langsung. Ya. Ayo, Nak. Harus percaya diri. Beri tepuk tangan dulu biar senang. Ya, kelompok 4 sebutkan namanya siapa? Kenalkan, Dan nama saya Muhammad Al-Fatir. ya. Ya. Kelompok 4. Tanda-tanda balik laki-laki menurut ilmu biologi. Ya. Perubahan fisik. 1. Wajah ditumbuhi jambang, kumis, dan jenggot. Oke. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan rambut ketiak. 3. Badan tampak lebih kekar dan berotot. 4. Tumbuh jakun. 5. Suaranya terdengar lebih berat. 6. Pertumbuhan badan bertambah cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif. 8. Nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Oke. Coba dilihat. Bagaimana? Bagus? Iya. Berkreatif. Ada bunganya ya? Oke. Iya. Dari hasil pemaparan semua kelompok, Ibu memberikan penilaian kelompok 1 kreatif bagus. Kita beri tepuk tangan. Nilainya ya. Kelompok 1 mendapat nilai 90. Aplaus. Kelompok 2 nilainya sama 90. Kelompok 3 malu-malu 89. Tepuk tangan. Kelompok 4 nilainya 90 berapa? 90 juga sama. Tepuk tangan. Iya. Baik anak-anak, dari hasil pemaparan kita akan masuk ke refleksi. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan refleksi? Ada siapa yang mau? Oh iya, silakan Nak. Ajukan pertanyaan refleksi. Bagaimana cara saya mempersiapkan diri untuk menghadapi tanggung jawab di masa balik? Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara saya
untuk mempersiapkan tanggung jawab saya di masa balik. Yang pertama, memahami perubahan fisik dan emosional kita. Ya, harus dipahami bahwa ini setiap dari masa kanak-kanak itu pasti ada yang berubah. Fisiknya, pikirannya itu sudah harus dipahami dan dimengerti. Oh, saya ini sudah dewasa, jadi harus ada perubahan. Perhatian, perhatikan dulu nak, ya. Yang kedua, harus punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Contohnya, sekolah. Wajib atau tidak? Wajib. Yang disiapkan ya. Sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Cuci baju, pakaian semua, nyetri pakaian semuanya harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menguatkan iman. Ya, dan ibadah, meningkatkan ibadah. Seperti Ibu sudah sebutkan tadi. Yang wajib dilakukan adalah harus melaksanakan sholat berpuasa. Untuk laki-laki harus sholat Jumat. Yang keempat, harus dapat mengendalikan emosi. Yang kelima, perhatikan perilaku dan sikap tanah. Yang terakhir, mengembangkan kemandirian. Sekarang ini umur kalian sudah harus bisa mandiri. Apa bentuk mandiri kalian? Mandi? Sendiri. Apalagi? Mengerjakan sesuatu dengan sendiri, tidak tanpa bantuan orang lain. Habis makan di apa nak? Cuci piringmu sendiri tanpa disuruh. Ya. Paham anak-anak? Iya. Sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan membuat kesimpulan dan motivasi. Ya, motivasinya anak-anak yang hebat, memasuki usia balik adalah tanda bahwa kalian semakin dewasa dan siap mengambil tanggung jawab baru. Jangan takut, ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat kepada Allah. Setiap langkah menuju kebaikan dan akan membawa kalian menjadi pribadi yang luar biasa. Harus semangat dan harus mampu dalam menjalankan masa balik atau masa dewasa. Iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, minggu depan tindak lanjut kita akan masuk ke pelajaran yang kedua adalah menjalankan kewajiban usia balik. Ya, apa yang harus kita jalankan dalam tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dewasa. Bisa nak? Bisa. Ya, belajar banyak di rumah. Ya, oke, baik. Silakan tutup bukunya. Surah Wal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke. Tangan dulu.